Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Rizal sebagai moderator, kedua Muhammad Afdal sebagai pemateri, ketiga Bima Sakti sebagai pemateri. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, tak lupa juga kami mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang. Dan tak lupa juga kami mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW di mana membawa kita dari zaman gelap gulita hingga sekarang saat ini. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu dan kakak dan teman-teman sekalian, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sikap dan Gerak Dasar Pancaksilat, yang dimana terbagi dua materi, yaitu 1. Menganalisis manfaat sikap dalam Pancaksilat. 2. Menganalisis kegunaan gerak dasar Pancaksilat meliputi arah dan pola langkah. Nah, tanpa mengulur waktu yang lama, saya persilakan masing-masing pemateri untuk memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal. Manfaat dalam pencaksilat. Pembentukan sikap merupakan dasar dari pembentukan gerak, yaitu meliputi pembentukan sikap jasmani dan sikap rohani. Sikap jasmani adalah kesiapan fisik untuk melakukan gerakan-gerakan kemahiran teknik yang baik. Sikap rohani adalah kesiapan mental dan pikiran untuk melakukan tujuan dengan waspada, siaga, praktis, dan efisien. Pembentukan sikap dasar dalam pencaksilat terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu sikap berdiri. Sikap berdiri pada pencaksilat ada 3, yaitu sikap berdiri tegak. Di sikap berdiri tegak terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sikap berdiri tegak, sikap tegak, salam atau hormat, sikap bersyukur atau berdoa, dan terakhir sikap istirahat. Selanjutnya ada sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar untuk melakukan langkah kuda-kuda. Titik pertemuan garis ke-8 arah menunjukkan titik berat badan agar kedua kaki simetris. Selanjutnya ada sikap berdiri kuda-kuda. Sikap berdiri kuda-kuda adalah sikap dasar dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Latihan ini dilakukan dengan sikap tegak dan kedua kepalan tangan di pinggang. Sikap ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama sikap kuda-kuda depan, kedua sikap kuda-kuda belakang, ketiga kuda-kuda tengah, keempat kuda-kuda samping, kelima kuda-kuda silang depan dan silang belakang. Selanjutnya ada sikap jongkok. Pada sikap jongkok ada 2 macam, yaitu sikap jongkok dan jenjang. Sikap jongkok dengan posisi mencengkung yaitu pantat duduk pada ujung kedua tumit, punggung, leher, dan kepala tegak lurus, pandangan mata ke depan, keseimbangan tetap dijaga dengan baik. Selanjutnya ada sikap duduk. Sikap duduk terdiri atas 4 sikap. Yang pertama itu sikap duduk, kedua sikap simpuh, ketiga sikap sila, keempat sikap sempok atau dempok. Selanjutnya ada sikap berbaring. Sikap ini berfungsi untuk dasar menjatuhkan diri dan sikap pembelaan. Sikap berbaring terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama itu sikap berbaring telentang, kedua sikap berbaring miring, ketiga sikap berbaring telungkup. Selanjutnya adalah sikap khusus. Sikap khusus yang penting adalah tegak satu kaki. Sikap tegak satu kaki merupakan dasar melatih keseimbangan dan penting untuk gerakan pembelaan maupun serangan. Selanjutnya adalah sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta dan akhir rangkaian gerakan. Sikap pasang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu sikap kuda-kuda, kedua sikap tubuh, dan ketiga sikap tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Sakti. Saya dari kelompok 3.
sebagai pemateri 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah kami buat. Dan berikut materinya. 2. Menganalisis kegunaan gerak dasar pencaksilat meliputi arah dan pola langkah. A. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan baik pada waktu melakukan pembelaan maupun serangan. Arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah dilakukan pada arah tertentu sesuai dengan keperluannya. B. Pola langkah. Ciri khas dari silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting dalam permainan pencaksilat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali. Contohnya, langkah segitiga dan langkah segi empat. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lainnya. Langkah dapat dilakukan lurus, selang-serong. Cara melakukannya bisa dengan cara diangkat geseran, ingutan, lompatan, dan loncatan. Jenis-jenis pola langkah. Pola langkah lurus. Gerak pola langkah lurus. Yang pertama yakni pola langkah lurus. Yang dimaksud dengan pola langkah lurus jalan teknik dasar yang menggunakan gerakan lurus baik gerakan saat maju atau mundur. Pola langkah zigzag. Yang dimaksud dengan pola langkah zigzag yaitu suatu teknik dasar pencaksilat yang menggunakan gerakan langkah zigzag ataupun gergaji, baik gerakan maju ataupun gerakan mundur. 3. Pola langkah U atau ladam. Gerakan pola langkah U atau ladam dalam silat adalah teknik dasar yang menggunakan pola langkah yang menyerupai huruf U. 4. Pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga adalah satu teknik dalam pencaksilat yang menggunakan pola langkah dalam tiap langkahnya. Pola langkah S. Pola langkah S adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan pola langkah yang menyerupai huruf S. Pola langkah segi empat. Pola langkah segi empat adalah sebuah teknik dalam pencaksilat yang menggunakan gerakan yang membentuk segi empat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, sebelum kami menutup presentasi kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya jika ada yang tidak jelas dari materi kami, bisa melalui komentar. Nah, kami akhiri presentasi kami dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.